Udah ya, udah kameranya udah siap. Oke, halo semuanya. Ini perdananya kita bikin podcast. Jadi misalnya ada macet-macetnya dikit, nggak apa-apa lah ya. Nah, kalau podcast sendirian aja nggak afdol dong. Pasti akan ada teman-teman yang akan bicara soal topik-topik yang akan dibahas di podcast ini. Nah, ini dia teman-teman saya. Kasih tepuk tangan dong. Teman saya cuma ada 3 ya? Perasaan ada 4 deh. Mana nih satunya? Mana ya? Wih deh. Kameramen ya. 2 fungsi loh, bayangkan. Kameramen dan juga pembicara. Nih kasih tepuk tangan biar semangat. Aduh, malu-maluku. Editor juga. Wah, oh iya, 3 Editor fungsi juga, dong. aduh. Keren banget. Bisa kasih nilai plus nggak deh ya? Boleh nggak kali ya? Oke, kita ini dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Boleh dong kita kenal-kenalan ya. Nah, aku biasanya di kampus itu dipanggilnya April. Nah, dari kakak ini siapa nih? Aku biasa dipanggil Angel. Aku Alia. Kayak abang-abang yang ini nih. Ini siapa luar nih? Benar, boleh. Udah. Oke, biasanya aku dipanggil Rio. Aku Danu. Hihihi. Aku ya, aduh. Oke, kita jangan lama-lama dong ya. Nah, so bicara soal Indonesia. Nah, kita tahu nih kalau pusat pemerintahan kita, pusat industri, pusat perekonomian kita itu sekarang fokusnya cuma di Jawa aja, di Jakarta aja. Nah, sementara Indonesia itu bicaranya bukan soal Jawa, bukan soal DKI Jakarta aja, tapi juga banyak daerah-daerah lain yang harus diperhatikan sama pemerintah. Nah, makanya kebijakan pemerintah saat ini, kebijakannya Bapak Jokowi saat ini memindahkan ibu kota ke ibu kota Nusantara. Dan lokasinya itu tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Nah, gimana nih pendapat teman-teman soal pemindahan ibu kota yang baru? Menurut saya sih itu sudah tepat ya. Karena yang kita ketahui di Jakarta itu kan sudah banyak problem. Apa itu problemnya? Isu kemacetan, banjir, dan bahkan tanggul yang sudah lama menahan air laut untuk mencapai ke daratan itu sudah retak. Tahu tanggul kan? Bisa dibilang ini nih air laut segini, ini daratan, ini tanggul. Kalau misal roboh atau pecah, jadi tuh Gak mampu lagi ya Rabu? Iya, betul. jadi bisa jadi Jakarta ini terendam. Betul gitu. banget. Dan bisa kalau buruk kemungkinannya jadi kota Atlantis gitu. Waduh, tenggelam ya guys ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum tahu isu ini atau mungkin belum tahu tanggul. Kita lihat video berikut ini. Tuh kan benar kan? Wih. Ya benar banget Mas, benar. Kalau kayak gini nih, bisa, aduh, Jakarta itu orang-orang Jakarta tuh nanti bisa berenang semua. Jadi seperti Yang nggak bisa berenang gimana? Yang nggak bisa berenang gimana? Les pas di situ aja, les renang pas di situ aja. lompat batu dong. Salahnya gimana? Nah, ini pihak yang setuju nih kayaknya dengan pemindahan IKN. Nah, pasti ada pihak yang kontra dong. Siapa nih? Kakak-kakak ini? Iya. Gimana nih? Kalau tanggapan aku ya, pindahan ibu kota ke Kalimantan ini kayak bikin resiko buat lingkungan, binatang dan tumbuhan pastinya jadi terancam kan, udah pasti. Soal banjir tadi gimana tuh? Nah, kalau soal banjir, Nah, di sini kan kalau soal banjir nih kan, kita mengatakan kalau di mana ada data yang mengatakan kalau di sekitaran pembangunan IKN tersebut sering terkena banjir, di mana ada 11 aliran sungai yang sangat sering terkena banjir gitu loh. Jadi gimana pemerintah itu bisa bilang kalau di Kalimantan itu suatu hal yang tepat untuk memindahkan IKN. Memang betul Mbak, itu terdapat 11 aliran sungai kan di situ. Iya. Tapi kan
tepatnya pemerintahan itu kan di dataran yang tinggi, topografinya tinggi gitu di situ. Jadi itu kan hanya sekitarannya doang. Nah, jadi yang memang tempat pemerintahannya itu di dataran tinggi, pastinya nggak bakalan kena banjir gitu. Lagian juga pasti dibuat ya apa? Drainase, terus resapan air. Benar nggak Mas? Benar. Kalau menurut studi eksekutif studi perkotaan, Iya. di daerah kabupaten di sekitar IKN itu masih terkadang banjir. Jika dikatakan lokasi IKN terjamin bebas banjir, maka tidak bisa dipungkiri kalau nanti juga akan terkena banjir. Masih sama tadi ya statementnya, topografinya tinggi. masih karena memang dalam membangun kota, apalagi ini kota dari nol kan, Iya, pasti sudah direncanakan dong untuk mengatasi banjir. Bagaimana solusinya bila terjadi banjir? Nah, ini ada solusinya, gitu kan. Solusinya itu bisa jadi seperti membangun salur pembuangan yang baik, gitu loh kan. Terus membangun drainasenya itu enggak hanya pajangan, tapi ini drainase ini mengalir sampai salur pembuangan, gitu loh. Jadi masalah banjir ini bisa teratasi, gitu. Mungkin kita lihat saja sih ke depannya bagaimana IKN ini mengatasi hal tersebut. Kalau kita menilai IKN itu pasti akan banjir, ya kita masih belum bisa menilai ya, karena masih dalam pembangunan, apalagi itu dari nol kan, pasti sudah benar-benar dirancang sedemikian rupa gitu. Dari permasalahan banjir, permasalahan hal-hal yang lainnya pasti sudah dipikirkan awal-awal. Pemerintah kan. Benar. Sebenarnya ini IKN ini dibangunnya di kawasan hutan ya. Nah, selain isu banjir tadi ada gak isu-isu lain nih soal pembangunan IKN di kawasan hutan ini, gimana nih pendapat kawan-kawan? Nah, dari saya sendiri tuh kayak nanti itu kan pembangunan IKN tuh di tengah hutan gitu, otomatis banyak lahan nanti yang digunakan gitu loh. Bakalan ada penebangan pohon secara besar-besaran gitu Iya, kan. betul. Nah, jadi di dalam lingkungan hutan itu tentunya ada flora dan fauna. Nah, gimana cara pemerintah menangani untuk penanganan flora dan faunanya? Iya, karena di lahan-lahan itu ya dengan ada spesies-spesies kunci ya kan? Apa-apa tuh? Bentar. Kantan ya kan? Bentar. Tadi kan dibilang kan penebangan hutan kan? Iya, benar Mas. For your information, ini hutan yang ditebang itu adalah hutan produksi, ada pohon produksi, sorry. Yang dimana itu eucalyptus ya? Iya, eucalyptus dan akasia. Nah, itu tuh biasa digunakan untuk pembuatan kertas dan tisu. Jadi itu tuh nggak terlalu signifikan dampak kerusakannya. Mungkin bisa jawab dong tentang fauna-faunanya. Iya, untuk itu kan apa? Untuk fauna dan flora tuh pastinya kan juga kalau pohon kan itu juga kan pohon produksi pastinya bakal ditanam kembali kan. Namanya juga masih dalam tahap pembangunan, pastinya bakalan bertahap dong kita. Iya, apalagi Forest City. Iya, Forest City, kan? Forest City ya kan. Pasti di sudut-sudut kota pasti ada Pasti dong. ada dong pohon-pohon kayak gitu disempilin dikit-dikit gitu kan. Kayak Jakarta. Iya. Kalau Jakarta sih udah parah kan tuh. Iya kan ada banget kan. Terus untuk satwa, kalau berhubungan satwa kan pasti ada penangkaran kan dari daerah tersebut. Pastinya nanti kalau ada hewan dilindungi, jadi seperti kayak orangutan, ada bekantan, terus juga beruang madu, juga orangutan. Kirain apa tadi guys? pastinya di bawah penangkaran dong, ya enggak? Ya begitu sih. Mungkin dari pihak Mbak di sana gimana tuh? Gimana nih? Tanggapan lagi? Tanggapannya. Kalau soal kayak yang ada tadi tentang Ya Forest City. nah itu bisa adakah yang bisa menjamin barang itu bakal terlaksana nanti ke depannya gitu loh. Sedangkan kita tahu kebiasaan orang Indonesia tahu lah ya, di mana orang Indonesia tuh susah untuk diatur, banyaknya pembangkangnya gitu, kayak membuang sampah sembarangan gitu. Gimana cara yang paling tepat untuk menjalankan hal tersebut nanti ke depannya? Apakah benar hal itu akan benar-benar terlaksana gitu?
pasti bakal terlaksana karena memang awal dari rencana pembangunan IKN ini kan menerapkan konsep forest city dong, apa kayak gimana sih hutan kota. Iya. Itu apa ya namanya? Intinya seperti itulah. Ya, Kan. gitu. Jadi tuh pasti adanya pohon-pohon di sudut-sudut kota. Betul, betul. Nggak mungkin dong nggak ada. Kalau misalnya nggak ada seperti itu, berarti konsep forest city itu nol. Itu nggak terlaksana dengan baik kan? Gitu. Kita tunggu aja ya Iya. komitmen pemerintah ya. Betul. Tunggu aja Aja. gimana. Bisa diakali lah sama kebijakan-kebijakan yang ditegakkan, Nah, bisa jadi ya kan? membuat kebijakan juga. Iya, betul, kebijakan. betul. Kebijakan yang dimana yang pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan dalam IKN ini minimal pohon ini harus 80%. Iya kan kebijakan kayak gitu. Kebijakan. Jadi kalau misalnya kurang dari 80%, bisa jadi pemerintah di situ penanggung jawab di daerah IKN itu kena sanksi. Betul. Nggak dapetin janjinya kan? Ya. Jadi terlaksananya IKN ini tergantung dari kebijakan pemerintah. Iya benar Mbak, benar banget Mbak. Benar. Jadi gimana? Dukung IKN enggak? Kita tunggu aja. Iya. Tinggal aja komitmen pemerintah ya. Sedang tahap pembangunan. Boleh. Oke, tadi kan kita udah bahas nih soal alasan-alasan kenapa ada yang pro, ada yang kontra terhadap pemindahan IKN ini. Nah, menurut teman-teman ini gimana nih perkembangan selanjutnya? Apakah dengan adanya alasan-alasan tadi bisa nggak dilanjutin nih pembangunan IKN ke depannya? Bisa, sangat-sangat bisa. Aduh, kenapa tuh? Ya gini ya, apalagi kalau masa sekarang ini kan Pak Jokowi ini sama-sama ini ya mengubur-ubur ya tentang IKN. Bahkan ada yang bilang ini upacara 17 Agustus nanti ini harus bisa dilaksanakan di IKN. Nah nanti habis masa jabatan Pak Jokowi ini pasti bakal dilanjutin juga sama oleh Prabowo dan Gibran, karena kita tahu sendiri lah kan Gibran itu anaknya Pak Jokowi, dan mereka memang dari awal kampanye sudah mengatakan Prabowo Gibran terpilih, IKN dilanjutkan. Jadi menurut saya IKN akan tetap berlanjut sampai benar-benar terjadi dan perfect. Wih, perfect ya. Gitu ya. Nah, tanggapan teman-teman yang lain gimana nih? Bakal dilanjutin nggak nih? Kalau dari saya sih bakal ganjutin, benar kata Mas Danu tadi. Apa? Dengan terpilihnya Pak Prabowo tadi 02 ya. Kan Waduh, kemarin udah udah pemilu lewat sih. tuh. Oh, iya dah. Pasti mereka akan melanjutin ini pembangunan IKN tadi. Karena kan sudah ada dibilang tuh artinya nanti terpilihnya Prabowo bakal dilanjutin IKN gitu. Kalau dilihat dari sisi anaknya Pak Jokowi pasti juga akan lanjutin gitu. Gimana? Nggak bisa diprediksi. Bisa diprediksi ya. Prediksi ya. Tapi kayaknya sih semoga aja pemimpin selanjutnya bisa lanjutin. Betul. Tapi kayaknya sih 50-50 sih saya. 50-50 ya? Iya. Iya masih 50-50 ya. Kita lihat saja sih Iya betul maksudnya. program, ya kita tahu sendiri lah program dari Pak Prabowo. Iya, Nah, betul. adanya makan siang gratis. Iya, makan betul, betul. APBN. Oh iya. Benar kan APBN-nya Iya. bek. Iya apa sih? Wah. Itu yang paling ditagih nanti dari program dia. Bisa membengkak tuh. Iya kan bengkak kan. Dananya. Tapi kita lihat saja ke depan. Betul kita. Kita lihat saja gimana investor akan masuk. Iya, apakah investor akan Tapi kita ketahui sekarang kan membangun IKN kan pasti menggunakan dana investor. APBN. Oh, PBN juga ya? Iya, iya. Iya, Ada sekarang ya? kan, sekarang. Iya, Iya, betul, sekarang. betul banget. Berapa persen tuh? Kemarin. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Berapa ya? Besar banget tuh. Aduh, udah cukup membengkak ya kali ya. Iya sih, bukan. Iya Nah, kan? mungkin itu saja. Itu ya guys. Mungkin ini pembahasan ini bisa jadi pertimbangan lah ya untuk pemerintah, untuk masyarakat bisa menilai ya kan. Iya, betul. Boleh kita tutup nih podcast kita. Oke, semoga info-info yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan penonton sekalian. Mungkin bisa bertemu di episode selanjutnya. Jakarta Baji. Jakarta tenggelam. Udah, Aris. Oh, udah. Hidup. Udah.